Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di minggu pagi hari ini kita sungguh bersyukur atas kasih dan penyertaan Tuhan yang masih menyertai kita sampai hari ini dengan segala kondisi keadaan yang berkaitan dengan pandemi yang sampai hari ini pun masih tetap menjadi pergumulan kita bersama. Namun kita bersyukur bahwa Tuhan mengizinkan kita lewat media digital untuk tetap bisa berjumpa dengan Tuhan, untuk bisa bersyukur kepada Tuhan, meminta pertolongan dan penyertaannya. Pada hari ini Bapak, Ibu, Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan mengajarkan kepada kita semua bagaimana sikap hidup kita dalam menghadapi tantangan. Karena sesungguhnya kehidupan yang kita jalani ini Bapak, Ibu, tidak lepas dari tantangan. Apapun profesi kita, apapun yang kita lakoni, pasti kita akan menghadapi tantangan. Dan setiap orang itu berbeda dalam menghadapi tantangan. Ada yang siap, ada yang tidak siap. Atau bisa juga ada yang menjalaninya, namun di tengah jalan dia tidak mampu lagi untuk meneruskannya atau mengalami dan menghadapinya. Karena secara manusia timbul rasa khawatir, timbul rasa lelah, frustasi, dan sebagainya. Apakah itu salah? Tentu tidak, Bapak Ibu. Setiap orang itu punya caranya masing-masing dalam menghadapi tantangan kehidupannya, baik secara pribadi, keluarga, bahkan di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara ini. Namun kita bersyukur bahwa firman Tuhan selalu mengingatkan kita kembali tentang bagaimana sih sebenarnya sikap yang harus kita ambil dalam menghadapi setiap tantangan. Tantangan itu kan berarti Bapak Ibu kita harus berjuang. Ada suatu peperangan di mana kita harus menghadapinya. Tantangan itu bukan sesuatu yang harus dihindari, tapi harus dihadapi. Persoalannya bagaimana cara menghadapinya. Karena tadi sudah saya katakan bahwa setiap orang itu kan berbeda ya. Tapi firman Tuhan mau mengajarkan, belajar dari apa yang dikatakan oleh firman Tuhan lewat tokoh-tokoh dalam Alkitab. Bacaan ini bicara tentang 3 tokoh. Ya, ada Daud, ada Saul, ada Goliat. 3 tokoh ini tentu memiliki pengalaman hidup, karakter yang berbeda-beda. Dan kita mau belajar dari 3 tokoh ini. Bagaimana sih cara mereka menghadapi tantangan, menghadapi ancaman dalam kehidupan mereka? Sikap seperti apa yang mereka tunjukkan? Dan itu bisa membuat kita belajar untuk melihat saya seperti apa? Apakah saya seperti seorang Goliat? Apakah saya seperti Saul? Ataukah seperti Daud? Kalau kita membaca firman Tuhan ini, bagaimana Saul menghadapi Goliat dan dia sudah sangat lelah. Apalagi seorang Goliat yang tinggi besar, boleh dikatakan sebagai seorang raksasa, lalu kemudian dengan perlengkapan atau didukung oleh tentara-tentara yang boleh saya katakan dalam bahasa saya canggih atau luar biasa kekuatan mereka, dan kemudian mengakibatkan Saul menjadi frustasi. Secara manusia dia merasa bahwa dia tidak mampu lagi menghadapi seorang Goliat, menghadapi bangsa Filistin pada waktu itu. Lalu kemudian sosok seorang Saul ini dia lebih pada kekhawatiran. Oh, ternyata kita mau belajar. Saul ini lebih banyak kekhawatirannya. Saul ini lebih tergantung pada kekuatannya. Kekuatan dirinya tuh yang lebih menonjol. Hal-hal yang nampak tentang peperangan dan sebagainya itu yang lebih ditonjolkan daripada mengandalkan kekuatan Tuhan atau melibatkan Tuhan di dalam setiap ancaman maupun tantangan yang dia hadapi. Dia selalu melihat dari kacamata manusianya. Jadi boleh saya katakan begini, manusianya yang diutamakan, sementara dia lupa bahwa ada Tuhan yang luar biasa yang mampu menolongnya mengatasi persoalan ini. Lalu muncul sosok Daud, seorang yang masih muda, yang dikatakan oleh firman Tuhan masih kemerah-merahan, ya parasnya yang mukanya yang ya karena masih muda, jadi ditambah lagi siapa sih seorang Daud? Karena dia seorang yang bekerja sebagai seorang
peternak, menjaga kambing domba ayahnya, lalu dia tidak pandai dalam berperang, tentu ada sedikit kekhawatiran. Kira-kira bisa nggak ya? Kira-kira seorang Daud ini mampu nggak ya? Tapi kita lihat bahwa setiap orang itu kan punya pengalaman. Dari pekerjaan yang dia lakoni, itu juga dapat membentuk karakternya, dapat membentuk perilaku hidupnya dalam menghadapi tantangan. Mungkin bagi mereka yang berperang seperti Saul, melihat bahwa apa sih artinya seorang yang menjaga peternak, paling tantangannya sedikit. Tapi Daud tidak demikian. Walaupun pekerjaan itu mungkin kecil di mata orang-orang yang suka berperang, tapi bagi dia melakoni peran itu dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh kehati-hatian, menjaga layaknya dia menjaga yang paling berharga dalam hidupnya, itu membutuhkan tantangan yang luar biasa. Dan dia menghadapi tantangan-tantangan ketika singa dan sebagainya ingin menerjang kambing dombanya. Dia harus tampil di depan dan itu perjuangan. Dan bagi Daud itu menjadi pengalaman yang sangat berharga dalam hidupnya. Dan satu hal lagi, Daud percaya bahwa Tuhanlah yang memampukan dia untuk menghadapinya. Sehingga pengalaman hidup Daud bersama dengan Tuhan membentuk dia menjadi seorang yang sangat mengandalkan Tuhan. Perenungan dia secara pribadi ketika dia melihat semua pekerjaan yang dia lakukan, kalau bukan campur tangan Tuhan, dia tidak mungkin melakukannya. Dari sinilah kita lihat perbedaan antara Saul dan Daud. Kalau Saul lebih mengutamakan manusianya. Dan kemudian tanpa dia sadari dia lupakan Tuhan. Tapi Daud, dia tahu bahwa Tuhanlah segala-galanya. Dia memiliki satu hubungan yang sangat baik dengan Tuhan. Dan dia punya perenungan bahwa oh iya ya, segala sesuatu itu ada dalam tangan Tuhan. Jadi dia harus melakukan segala sesuatu dengan melibatkan Tuhan. Inilah perbedaan antara dua sosok tokoh dalam pembacaan kita ini. Saul dan Daud dalam menghadapi tantangan. Jadi kalau Daud, Bapak Ibu jelas sekali ya, dari dia selalu mengandalkan Tuhan. Daud bukan orang yang sempurna, tapi dia selalu menomorsatukan Tuhan dalam hidupnya. Segala sesuatu yang dia lakukan, dia selalu melibatkan Tuhan. Itu kekuatan Daud. Dan kita belajar dari sosok yang ketiga, seorang Goliat. Ya, anak-anak sekolah minggu juga tahu siapa Goliat kan. Banyak kisah, cerita-cerita yang kita sampaikan bagaimana Daud melawan Goliat. Ya, seorang secara manusia, kalau kita melihat sosok yang tinggi besar, gagah, punya pengalaman perang yang luar biasa, kemudian dia juga banyak, kan orang yang suka berperang kalau dia bisa menghabisi lawannya, musuh-musuhnya, bangganya luar biasa. Ya, makanya dia menjadi tokoh utama dalam orang Filistin untuk tampil paling depan. Melihat postur tubuhnya saja mungkin orang sudah takut. Ditambah lagi dengan alat-alat perang yang mereka miliki. Dan sikap yang demikian, seorang Goliat menjadi seorang yang sombong. Ya, itu tadi ya. Pengalamannya membuat dia menjadi seorang yang sombong. Menganggap bahwa siapapun bisa dia kalahkan. Apalagi nanti sosok seorang Daud yang akan menghadapinya. Betapa muda dan kecilnya seorang Daud. Tentu dia akan menganggap remeh seorang Daud. Jadi tiga tokoh ini memiliki karakter yang berbeda-beda. Ada dalam menghadapi tantangan. Kalau Saul, saya ulangi lagi. Kalau Saul khawatir. Ya, tawar hati seperti apa ini. Dan banyak sekali pertimbangan, tapi pertimbangan manusianya. Dia lupa bahwa ada Tuhan. Kedua, Daud. Sosok yang sangat rendah hati dan mengandalkan Tuhan. Pengalamannya sebagai seorang peternak membuat dia kuat karena dia percaya bahwa Tuhanlah yang telah menyertanya. Goliat sombong karena dia tidak pernah terkalahkan, akhirnya dia lupa bahwa suatu saat dia bisa saja dikalahkan oleh orang lain. Tapi pada waktu itu kesombongan
yang ada pada dirinya mengecilkan persoalan yang ada. Tantangan apa sih tantangan itu? Saya mampu. Bisa jadi sebagai seorang Goliat karena selama ini dia menang, bisa saja dia mengatakan itu. Tapi Bapak Ibu saya mau katakan bahwa kita tidak pernah tahu apa yang akan terjadi dengan kehidupan kita. Hari ini mungkin kita bisa seperti seorang Goliat. Kita merasa bahwa saya mampu, sampai hari ini saya mampu menghadapi. Saya nggak takut tantangan itu. Bapak Ibu, misalnya saya mau katakan pandemi. Ada orang yang merasa bahwa, ngapain takut sama pandemi, yang penting kita begini dan sebagainya. Dia lupa untuk menjalankan protokol kesehatannya dengan baik. Akhirnya, ya itu tadi ya, amit-amit, jauhkanlah. Tapi itu tadi, kadang kita merasa bahwa kita tidak ada apa-apa, aman-aman saja, lalu kita lupa untuk menjaganya. Bisa jadikan Bapak Ibu kita sama seperti Goliat yang melihat tantangan itu ada hal yang biasa saja karena kita merasa selama ini kita nggak apa-apa kok, mampu menghadapinya. Kita lupa bahwa pada saatnya, pada waktunya kita juga nggak akan kuat dan mampu. Ada orang yang bisa mengalahkan kita. Dari 3 sosok inilah Bapak Ibu kita mau belajar untuk melihat kita seperti siapa. Apakah seperti Saul? Ataukah kita seperti Goliat? Atau kita mau seperti Daud? Saya yakin Bapak Ibu kalau ditanya, kita semua ingin seperti Daud. Kita ingin belajar dari Daud bahwa dalam segala sesuatu kita harus mengandalkan Tuhan. Tantangan itu kita mau kemanapun Bapak Ibu tetap ada di sekitar kita. Jadi nggak perlu kita melarikan diri. Kita memang harus menghadapi. Situasi kondisi negara saat ini kembali membuat kita untuk selalu menjaga protokol kesehatan akibat pandemi COVID-19 yang kemudian dengan varian-varian yang baru yang mulai muncul lagi dan banyak sekali pasien-pasien yang ada ya yang kita dapat berita dan sebagainya semakin meningkat, korban-korban dari COVID-19 ini ya, pasien semakin bertambah. Ya, kita semakin diingatkan terus-menerus untuk menjaga bahwa tantangan ini menjadi tantangan kita bersama. Walaupun kita mungkin kuat, walaupun imun tubuh kita kuat, tapi kita harus tetap menjalankan protokol kesehatan itu dengan baik Bapak Ibu. Tuhan memakai pemerintah, Tuhan memakai para medis untuk mengingatkan kita. Bahkan firman Tuhan ini juga mengingatkan kita bahwa tidak selamanya kita kuat. Tidak selamanya kita punya imun yang kuat terus. Ada masa di mana kita akan melemah. Oleh karena itu kita diingatkan untuk tetap mengandalkan Tuhan. Tantangan di masa pandemi ini kita tidak bisa berjalan sendiri. Kita harus melibatkan Tuhan di dalamnya. Kita harus beriman kepada Tuhan. Iman kepada Tuhan bukan berarti lalu mengabaikan protokol kesehatan. Mohon maaf Bapak Ibu. Ya, kita beriman kepada Tuhan. Iman itu menuntun kita untuk mari jalani protokol kesehatan dengan baik. Ketika engkau berada di luar dengan orang banyak, gunakan masker. Ya, jangan sampai kita lalai. Ya, kadang saya melihat kemudian sudah rasa hilang-hilang mulai kelalaian itu muncul. Tapi ya Bapak Ibu, itulah manusianya kita, tapi bukan itu yang menjadi dasar bahwa menjadi alasan buat kita untuk terus lalai. Tapi mari kita membenahi diri bahwa kalau Tuhan izinkan kita ada di situasi seperti pandemi ini Bapak Ibu, kita tidak pernah tahu ya apa pandemi ini akan terjadi dan berlangsung sekian lama. Dulu kita punya harapan paling 6 bulan, paling 1 tahun, tapi ternyata ini sudah lewat dari 1 tahun. Ya, jadi ya kita kalau Tuhan izinkan itu terjadi Bapak Ibu, maka Tuhan juga akan memberikan kita kekuatan, hikmat untuk menghadapinya. Bukan saja kita, tapi anak cucu kita juga yang lahir, yang berada di masa sulit ini. Jadi marilah kita belajar dari 3 sosok ini. Mana yang kita pilih dalam kehidupan kita. Marilah kita belajar untuk khawatir, boleh. Kadang kita merasa kuat, boleh Bapak Ibu. Tapi jangan sampai itu melebihi. Ya, melebihi apa yang seharusnya tidak boleh kita lakukan. Yang bisa berdampak fatal dalam kehidupan kita sendiri.
Oleh karena itu mari kita selalu mengandalkan Tuhan, melibatkan Tuhan dalam segala hal, hadapi tantangan dengan penuh kekuatan yang Tuhan anugerahkan, selalu berserah pada Tuhan, minta pertolongan Tuhan setiap saat, setiap waktu Bapak Ibu. Kalaupun kita tidak bisa mengucapkannya, ucapkanlah itu dalam hati. Segala sesuatu yang mau kita lakukan dan kerjakan. Dan kita harus percaya bahwa Tuhan selalu menyertai, Tuhan selalu menolong kita melewati masa-masa tersulit dalam kehidupan, tantangan demi tantangan silih berganti yang kita hadapi dalam hidup ini. Namun Tuhan punya banyak cara juga untuk selalu berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara dan saya, meskipun lewat media Zoom seperti ini, media digital seperti ini. Tuhan berkarya, Tuhan bekerja. Tuhan mau supaya kita tetap kuat, kita tetap semangat, jangan tawar hati, tetap punya pengharapan, tetap punya keyakinan yang sungguh bahwa kita tidak pernah berjalan sendiri, tapi kita selalu berjalan bersama dengan Tuhan dalam kehidupan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.